Assalamualaikum. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan aku. Kali ini sendiri lagi ya teman-teman. Nah, nanti kapan hari aku ajak juga Pak suami untuk sharing-sharing bersama. Dan kali ini saya akan membahas tentang keseharian, bagaimana saya mengasuh dengan kehadiran dua anak yang terpaut umur yang dekat ya teman-teman. Jadi 2 tahun anak saya udah 2 gitu ya. Nah, di sini itu semuanya akan saya anggap seperti kita mengasuh anak kembar ya teman-teman. Jadi jangan ditanya bagaimana kerepotannya, keribetannya, daya kita untuk gimana ya, pola pikir kita untuk menahan emosi karena tingkah laku lucu mereka ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman tentang keseharian saya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa menjadikan ini sebagai motivasi atau sebagai apa ya, juga bisa untuk menjadi gimana ya ngomongnya, bisa jadi untuk memotivasi ataupun menjadi gambaran teman-teman kalau misalnya teman-teman belum menikah dan nanti sudah mempunyai anak dan memiliki anak kembar ataupun memiliki anak yang jaraknya dekat seperti saya. Nah, kalau memang ditanya apakah saya menggunakan KB, dan sama sekali tidak. Nah, itu pribadi saya sendiri ya teman-teman, dan juga dukungan suami, orang tua juga tidak apa ya, lebih memilih KB mandiri gitu maksudnya ya teman-teman. Nah, jika kalian apakah beresiko, bagi saya lebih beresiko jika menggunakan KB. Itu saya pribadi ya teman-teman, saya pribadi. Nah, tapi saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau teman-teman mau KB apa itu semuanya terserah, semuanya kan tergantung kepribadiannya masing-masing. Nah, kalau ditanya mbaknya kan nggak KB, jadinya kalau anaknya jaraknya dekat ya itu berarti resiko mbak. Ya memang resiko saya ya teman-teman, saya sudah berani ambil resiko. Tetapi terkadang yang saya ambil ini, yang saya pastiin di dalam diri saya sendiri, itu kekuatannya akan turun karena kritik saran dari teman-teman sekitar. Maksudnya kritik sarannya tuh yang menurut mereka hanya sekedar bertanya ataupun hanya sekedar bicara gini, tapi itu terkadang juga membuat hati sedikit goyah juga ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, karena memang kita kan hidup tidak bisa sendiri, bersama keluarga, tetangga, teman, dan siapapun itu. Nah, itu semuanya bisa menjadi masukan untuk diri saya sendiri pribadi ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, bagaimana pola asuh saya? Apakah tidak stres? Apakah tidak bingung? Ya, kalau mau bingung, stres itu pasti. Amarah pun pasti bergejolak ya teman-teman. Nah, tapi dari sini saya bisa ambil dari segi positifnya. Positifnya, jikalau sekarang saya memiliki anak jaraknya dekat, memang sekarang itu yang paling repot-repotnya ya teman-teman. Tetapi jika saya melihat nanti di masa depan, di saat mereka sudah mulai sekolah, mulai umurnya bertambah, semakin dewasa, jadi saya bisa lebih mandiri. Misalnya kalau nanti saya ingin membantu suami, mungkin berpenghasilan dari apa, atau mempunyai pekerjaan apa, atau mau aktivitas apapun, saya tidak akan repot. Nah, itu pandangan saya nantinya. Tapi saya juga tidak menyalahkan dengan ibu-ibu atau teman-teman di rumah atau semuanya siapapun itu.
yang mau ber-KB dan menjarakkan dekat, karena kita kan mempunyai visi misi sendiri-sendiri ya teman-teman dalam berumah tangga. Nah, ada kalanya ada berpikir juga kan, kalau umumnya mungkin kebanyakan teman-teman di rumah seperti itu ya, berpikirnya menjaga jarak biar kalau pola asuhnya nanti itu tidak kasihan mbaknya masih kecil, kasihan kakaknya masih kecil kalau ada adiknya nanti gimana. Nah seperti itu juga ada. Tapi kembali lagi, jika saya untuk menguatkan diri saya sendiri, saya akan berkata, ibaratkan saya itu mengasuh anak kembar. Nah kalau kalian berhadapan dengan ibu hamil dan melahirkan ternyata anaknya anak kembar, apakah kalian akan berkata, wah gimana, gak repot ta, gak kasihan ta? Lah kenapa kok kasihan? Lah kan itu rezeki dari Allah sendiri. Nah gitu loh teman-teman, itu untuk menguatkan diri saya sendiri ya teman-teman. Tapi semuanya kembali lagi kepada kita, prinsip kita, visi misi kita dalam berumah tangga. Karena juga masih ada jarak lama dari pernikahan juga belum memiliki keturunan kan juga banyak kan teman-teman. Contoh sedikit juga kakak ipar saya, tapi alhamdulillah kakak ipar saya menunggu sekitar kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah baru diberi rezeki tahun ini, insya Allah akhir tahun ini sudah launching dedek bayinya. Nah kalau memang dikatakan repot, ya memang repot, tapi itu dari sisi saya sendiri, saya juga bisa lebih berpikir lebih dewasa bagaimana menyikapi anak-anak. Apalagi kalau ini Mbak Faza mulai masa-masanya, alhamdulillah ini sudah mulai reda. Beberapa bulan kemarin itu lagi tantrumnya ya teman-teman, tantrum banget, gak mau ini, gak dibolehin ini, marah terus. Itu kan menguji kesabaran kita, apalagi sebagai ibu. Dan saya sendiri lagi mengasuh adiknya, dan adiknya kalau mendengar kakaknya itu berteriak, dia tuh nangis, jadi nangis satu, nangis semua. Nah akhirnya seru. Nah seperti itu, cukup menguras tenaga juga, tapi alhamdulillah saya tidak kurus ya teman-teman, tetap seger alhamdulillah. Nah jadi tetap ujiannya ada sendiri-sendiri ya teman-teman, kebahagiaannya, ujiannya lebih banyak, tetapi tetap lebih banyak kebahagiaannya jika kita memang berumah tangga untuk diniati berniat untuk beribadah. Semuanya insya Allah akan terasa happy, terasa tenang, dan pikiran kita itu akan lebih terus berpikir positif. Walaupun kebanyakan ibu rumah tangga itu kelihatannya yang lebih diuji itu biasanya masalah ekonomi ya teman-teman. Biasanya ujiannya lebih ke ekonomi, tapi juga banyak ada ujiannya lebih ke menunggu keturunan, ada juga ketentraman keluarga. Nah seperti itu. Nah dan alhamdulillah lagi di sini saya masih ikut orang tua, juga ikut mertua. Jadi ya kadang di rumah orang tua, kadang di rumah mertua. Jadi belum mandiri, belum punya rumah sendiri. Karena memang kita alhamdulillah ya masih berproses ya, kalau bahasa Jawa itu masih membabat gitu ya. Jadi kita jalani sesuai alurnya sampai nanti, belum tahu bagaimana nanti kepastiannya ya teman-teman. Dan saya dan suami kebetulan juga adalah anak terakhir. Saya dari 3 bersaudara dan suami 7 bersaudara. Nah dan semua sudah memiliki rumah sendiri-sendiri, memiliki keluarga sendiri-sendiri. Nah jadinya ya alhamdulillah dinikmati. Blitar Kediri ya bisa jadi 2 bulan sekali, 1 bulan sekali kita bergantian, mumpung ini anak-anak belum sekolah. Nah ini nanti bisa jadi berubah, nggak tahu nanti bertempatnya di mana, menetap lebih lama di mana, tergantung nanti anak-anak sekolahnya di mana. Nah
Oke, lanjut dan sharing aku untuk berbagi pengalamanku ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi yang aku bilang di awal tadi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Jikalau keinginannya memang visi misinya berumah tangga seperti itu, contohnya seperti saya sendiri, ya disyukurin aja, dinikmati aja gitu loh teman-teman. Jangan sampai kalau lebih ke dominan apa ya, jangan sampai kita itu berkata apalagi mengedownkan hati para ibu-ibu muda ini, contohnya seperti saya teman-teman. Nah itu, jadi jangan sampai kok kita, seharusnya kan kita itu harus memberi motivasi, semangat, terus apa ya, pokoknya jangan sampai kita itu berkata yang menyakitkan hati gitu loh teman-teman. Karena terkadang omongan kita itu yang menurut kita itu biasa, tidak menyinggung ataupun apapun itu, ternyata itu juga bisa menjadi sakit hatinya orang yang mendengarkan gitu loh teman. Jadi kayak seperti kalau contoh, kalau saya sendiri misalnya ada yang berkata, mbok yo kabeh aja, oh kasihan wong apa kakaknya itu masih umur segini masa udah ada adiknya. Nah seperti itu sebenarnya perkataan yang menurut mereka itu biasa, hal yang wajar ditanyakan, hal wajar yang mereka sampaikan, tetapi terkadang hati kita itu bisa juga merasa tersayat ya teman-teman, sakit gitu. Nah padahal semua itu adalah tergantung prinsipnya masing-masing. Kalaupun memang sudah rezeki ya mau diapakan, nah, masa mau ditolak, kan nggak mungkin. Nah gitu loh, kembali lagi. Dan juga ada kata misalnya udah menikah lama 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun ke atas gitu, mbak kok belum hamil, mbak udah apa gini, mbak kenapa nggak minum vitamin, nggak pijat ke sana aja mbak, atau gimana mbak. Nah itu sebenarnya itu kalian mau bertanya atau malah gimana ya, meledek atau apa sih mbak. Nah seperti itu loh kadang. Jadi pertanyaan seperti itu sebenarnya itu tidak perlu kita tanyakan. Kalaupun masih iseng-iseng, misalnya kalau pengantin baru gitu, gimana udah isi apa belum, nah itu mungkin masih bisa dicerna dengan hati yang legowo biasanya gitu ya. Tapi kalau memang sudah lama tungguannya, jadi lebih baik katakannya itu diubah. Kalau pengen bertanya itu kata-katanya diubah. Contoh kecil kayak gini, gimana mbak udah apa belum, oh belum ya, wis gak popo, jenengi rezeki kan wis Allah sing ngatur, dhewe garek nglakoni, basa Jawane kan ngoten ya, seperti itu kan teman-teman. Maaf ya teman-teman, bahasanya agak sedikit campur. Nah seperti itu. Nah jadi lebih baik kita menjalani kehidupannya masing-masing. Boleh kita apa ya, berkomentar tentang orang lain, tapi berkomentarlah di waktu yang tepat. Jangan seolah-olah kita hanya pengen berkata seperti ini, langsung ketemu sama orangnya berkata tes seperti itu. Jangan, kasihan teman-teman. Bener, karena yang namanya apalagi kalau kita ibu-ibu baru melahirkan, pasti kan pikirannya itu seperti apa ya, blank gitu, hatinya itu hati yang rapuh gitu teman-teman. Ini juga contoh kecil juga seperti ini yang sering saya dengar, terkadang juga saya juga merasakan, tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu semua ya teman-teman, alhamdulillah. Seperti kita baru melahirkan, ada perkataan kecil seperti ini, wah anaknya gendut banget, wah anaknya kecil banget, kok item, terus lahirannya gimana, kok lama nunggunya, mungkin waktu hamil gak gini-gini ya. Nah seperti itu jangan teman-teman, berkatalah wah alhamdulillah ibu dan anaknya sehat. Nah itu kan malah lebih baik, ada semangatnya, dan gede, dan pinter. Nah seperti itu kan malah lebih menyemangatkan si ibunya teman-teman, karena mental ibu baru melahirkan, kalau teman-teman udah tahu yang merasakan, pasti akan hatinya itu sangat hancur,
jika mendengar perkataan-perkataan yang sedikit gimana ya, seperti itu tadi, kayak kok gede banget lahirnya, waktu hamil makan ini ya, seperti itu jangan teman-teman, kasihan benar. Jadi kalau bisa kita di saat bertemu mau itu orang hamil, belum hamil, ibu menyusui ataupun apapun tuh, berusahalah berkata yang tidak menyakitkan hati gitu loh teman-teman. Lah itu kalau terjadi sama kita sendiri bagaimana ya? Kalau waktu hati kita itu senang, tapi kalau waktu hati kita rapuh gimana? Pasti juga akan merasakan nanti. Nah intinya teman-teman, dari ceritaku ini, pola asuhku itu memiliki 2 anak yang jaraknya berdekatan. Alhamdulillah semuanya aku nikmati. Ya ada kala naik turunnya, seperti waktu anak laki-lakiku, seperti video sebelumnya yang aku cerita boso Jawanya nggodo itu ya. Itu semuanya alhamdulillah saya nikmati. Nah jadi intinya semuanya itu adalah memang rezeki dari Allah ya, kita tidak bisa menolak. Nah selain itu juga prinsip ibu rumah tangga, atau kita prinsip pengantin baru bahasanya ya, pengantin baru kita kan memiliki prinsip sendiri-sendiri. Nanti sebelum sesudah nikah maunya KB dulu ataupun enggak KB dulu, ataupun nanti kalau udah memiliki anak KB dulu, ini enggak KB dulu. Jadi semuanya itu jangan disalahkan, biarkan mereka menjalani sendiri, karena mereka juga yang akan merasakan sendiri. Misalnya kalaupun kayak saya sendiri, yang repot kan saya sendiri bukan kalian. Nah gitu loh teman-teman. Nah oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, karena saya juga masih belajar untuk sharingkan apapun seperti pengalaman saya sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa menjadikan ini sebagai motivasi ataupun pelajaran untuk masa depan atau keseharian kita sehari-hari. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum, bye bye.